Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang praktikum membuat storyboard. Nah, gini ya. Jadi cara untuk membuat storyboard aplikasi di sini kalau saya menggunakan software namanya Balsamiq ya. Nah, di sini di software Balsamiq ya kita bisa menggambar apa saja. Intinya Balsamiq itu adalah menggambar mockup. Maksudnya mockup itu adalah rancangan input-output atau storyboard kalau di multimedia seperti itu. Nah, cara menggambarnya adalah jadi ya di sini kita lihat ini kan contohnya project yang sudah ada. Di sini saya perkenalkan dulu beberapa komponen-komponen yang saya pakai saja. Sisanya teman-teman bisa cari sendiri ya. Oke. Jadi ini kotak yang besar ini namanya rectangle. Ya, rectangle. Nah, yang bagian ini rectangle ya. Lalu teks ini ya yang ada tulisan semua tentang Jepang, ini adalah label. Ya, nih, label. Lalu ini adalah button. Ya. Ini button. Nah, ini button. Ya, ini juga button. Sedangkan ini rectangle juga. Lalu untuk yang ini ya, yang volume gitu ya. Lalu gambar yang ini ya, pokoknya 4 tombol ini juga sebenarnya adalah button. Tetapi si button di sini punya icon ya. Nah, punya icon. Nama iconnya adalah untuk yang ini volume up. Ya. Nah, di sini kalau dilihat bentuk iconnya itu sangat banyak ya. Banyak sekali gitu. Jadi liur kalau misalnya harus melihat satu-satu. Oke, jadi kalau mau membuat button di mana buttonnya di situ punya icon, caranya adalah klik di bagian sini, tinggal diketik saja. Misalnya namanya volume up gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kan iconnya tadi ada banyak ya. Ada banyak sekali iconnya. Nah, masing-masing kan punya nama. Ya, tinggal dikira-kira saja lah namanya tuh apa. Misalnya kita mau bikin iconnya itu simbolnya panah, ya tuliskan aja arrow, misalnya di sini arrow gitu ya. Nah, di sini kan panah. Jadi kurang lebih harus tahu bahasa Inggrisnya ya, seperti itu. Sekarang di sini semuanya sama ya. Di sini ada masih ada label, lalu di sini ada semacam kayak tulisan coret-coret asal, ini namanya block of text. Block of text itu adanya di bagian sini. Oh ya, dari tadi saya menggunakan kategori common ya. Jadi ini defaultnya biasanya ketika pertama kali buka Balsamiq, di sini kategorinya adalah atau filternya adalah common ya. Sini icon-icon yang sering digunakan. Nama juga common ya, berarti common itu kan artinya umum. Yang umum digunakan itu yang bagian sini. Ya, seperti itu. Lalu yang bagian ini ada yang namanya V scroll bar. Nah, kalau mencari scroll bar ya, itu masih ada di bagian common juga. Seperti itu. Ya, tinggal di scroll saja. Atau boleh juga ditulis di bagian sini ya. Jadi apa bedanya? Cari di bagian icon sama pencarian di bagian sini. Kalau cari di bagian icon berarti simbol ini adalah untuk tombol, untuk button. Sedangkan kalau kita mau menggambar di mana simbolnya bukan button, maka tulis di sini, misalnya scroll. Nah, kan keluar ada 2. Misalnya katakanlah saya tambahkan ini. Nah, tuh. Ya. Ya, misal seperti ini. Oke. Lanjut lagi. Nah, pada bagian ini namanya image ya. Image itu juga masih ada di bagian common ya. Dan ini tadi apa namanya? V scroll bar. Oke. Lalu yang ini block of text, ini juga label. Nah, yang ini ya, yang keren ini namanya circle button. Ada di mana circle button? Ada di sini juga. Masih di common juga ternyata ada. Ya, di mana iconnya saya menggunakan search. Tinggal ditulis saja search. SEARC gitu ya. Oke, di sini search-nya juga ada apa namanya? Ada 3 simbol ya, ada yang minus, ada yang plus. Seperti itu, ada yang polos. Sini saya pakai yang polos. Oke, yang ini juga image. Ya, ini button biasa, nggak pakai icon. Oke, yang bagian ini namanya video player. Video player coba kita cari di bagian common. Oke, tidak ada ya.
gak ada gitu ya di bagian common. Terus adanya di mana dong? Bisa dicari satu-satu sih sebenarnya, dan saya juga nggak hafal ya ada di mana gitu. Mungkin ada di media. Oh ya, ada di media. Atau boleh juga menggunakan fasilitas ini, tuliskan saja video misalnya. Nah, ini ada di sini video player. Ya, gitu. Nah, sekarang yang simbol ini namanya window. Ya, caranya gimana? Di bagian common kita lihat ada window nggak? Oh, ada di sini ya. Window. Begini ya, di sini tulis kasih nama windownya apa ya. Dan di sini ada yang namanya simbol ya. Simbol yang mau diaktifkan tuh yang mana? Kalau saya klik ini tiga-tiganya. 1 2 3. Yang ini bagian ini enggak ya. Tinggal dikasih nama di sini tadi Window Explorer ya. Nah, untuk membuat simbol ini ya, untuk membuat simbol ini masih di common juga, kita menggunakan icon and label. Ya, jadi sebenarnya cara penulisannya bebas ya. Anda mau menggunakan simbol folder lalu dikasih label biasa, atau mau langsung aja satu paket. Ya, kalau mau langsung satu paket pakainya icon and label. Ya kayak gini misalnya. Sini kasih namanya apa gitu ya, nama labelnya misalnya video. Ya, lalu sini adalah foldernya. Ya, sini icon search di sini. Kita kasih nama, kita cari coba folder ya. Nah, folder. Tinggal dipilih aja di sini. Jadilah ya di sini folder. Oke, lalu juga kita butuh lagi icon and label. Ya, di sini dikasih nama misalnya kalau saya jepang.exe. Oke. Dan iconnya apa ya? File gitu. Iya, benar file. Ya. Oke, yang ini juga sama. Lalu yang ini adalah arrow biasa. Ya, ini panah. Panah ya, di sini panah. Coba lihat. Ya, arrow. Nah, jadi gini saya bikinnya. Nah, tinggal di sini optionnya. Nah, pilih. Ya, kalau mau yang tegak lurus bisa. Sebentar. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau yang ini apa? Ini juga masih icon and label, tapi di sini simbolnya namanya video file. Ya. Apalah ya, video.mp4. Oke, video. Nah, seperti itu caranya. Oke, kita akan praktekkan saja. Nah, di sini ya. Tadi kita membuat pertama kali adalah rectangle. Ya, ukurannya berapa kira-kira saja. Oh ya, di sini saya pembuatannya saya percepat saja ya.
Nah, sudah jadi teman-teman semua. Begitu cara menggambarnya ya. Di sini cukup mudah kalau menurut saya. Tinggal kita terbiasa saja menggunakan software seperti ini. Sekarang kalau sudah, tinggal diekspor saja, masuk ke project, ekspor, tinggal pilih yang all mockup to PNG. Misalnya saya pilih di sini, saya kasih nama. Oh ya, di sini butuh folder ya. Misalnya saya kasih nama foldernya contoh. Nah, ini aja. Seperti ini ya. Jadi nama-nama mockup yang tadi sama saya di rename itu akan mempengaruhi dengan nama file. Ya, seperti itu. Sisanya teman-teman silahkan eksplorasi saja sendiri. Di sini toolsnya ada banyak ya, seperti itu. Tapi saya menggunakan software ini biasanya adalah untuk menggambar ya, menggambar mockup